Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama aku di channel Filza Aurelia. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu sama aku, hai, salam kenal. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin nih materi tentang pajak yang ada di dalam Odoo Accounting. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa aja sih pajak yang tersedia di dalam Odoo Accounting. Nah, jadi pajak di dalam Odoo Accounting merujuk pada pengelolaan pajak yang diterapkan pada transaksi bisnis baik untuk penjualan maupun pembelian. Odoo Accounting menyediakan fitur untuk mengatur berbagai jenis pajak. Contohnya seperti mencatat, menghitung, dan melaporkan pajak dengan otomatis. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu beberapa materi mengenai pajak yang ada di dalam Odoo Accounting. Yang pertama ada pajak penjualan atau sales tax, yang dimana pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan pelanggan saat mereka atau kita membeli barang atau jasa. Yang kedua ada pajak pembelian atau purchase tax, pajak yang dibayar kepada pemasok saat membeli barang atau jasa. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pajak penghasilan, pajak yang terkait dengan pendapatan perusahaan. Meskipun ini lebih umum dikelola di modul pajak terpisah atau sistem eksternal. Yang kedua, yang selanjutnya ada pajak khusus, yaitu pajak dengan aturan atau persentase tertentu, misalnya pajak untuk produk tertentu seperti makanan, elektronik, dan lain-lain. Nah, sekarang langsung ke prakteknya aja yuk, gimana sih cara menginput pajak atau menggunakan pajak di dalam Odoo Accounting. Langkah pertama, kita klik menu configuration, lalu kita klik taxes. Nah, di sini kalau misalnya mau menambahkan seperti biasa kita klik new, dan kita juga bisa ngatur-ngatur apa aja sih pajak yang belum ada di sini dan kita itu mau menambahin apa. Misalnya sekarang kita mau nambahin PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, di text name-nya itu PPN, lalu di description-nya adalah pajak pertambahan nilai. Ataupun PPH, description-nya pajak penghasilan gitu. Nah, ini tuh pajak untuk apa sih? Penjualan atau pembelian? Kita bisa sesuaikan dan isi semua data tentang pajak tersebut. Dan di sini juga kan udah disediain apa aja yang harus diisi. Nah, kita tinggal ngisi aja dan lengkapin semuanya. Tapi di dalam Odoo Accounting biasanya kita menggunakan dua pajak, pajak masukan dan pajak keluaran. Maksudnya PPN masukan dan PPN keluaran gitu, atau VAT in VAT out gitu. Nah, selanjutnya maksud dari distribution for invoice itu ini tuh cara kita untuk menentukan berapa persen sih pajak yang dikenakan dari invoice tersebut. Nah, kita di sini bisa edit mau berapa persen, 5%, 10% atau bahkan 90%, itu kita bisa edit di sini. Nah, lalu jika sudah ditentukan persenannya, kita masukin akunnya, misalnya PPN masukan, yang berarti akunnya itu PPN masukan. Nah, maksud dari advance option itu adalah data yang harus kita isi sesuai dengan aturan perusahaan. Misalnya country-nya itu di mana di Indonesia, terus tax group-nya itu apa, dan include in analytic cost-nya. Jadi maksud dari include in analytic cost itu apakah pajak tersebut sudah dihitungkan dari harga atau sudah termasuk dari harga atau diperhitungkan setelah harga. Secara singkatnya, jadi include in analytic cost itu artinya dalam harga tersebut itu udah termasuk pajak atau pajaknya itu di luar dari harga tersebut. Jadi ada penambahan pajak yang berbeda. Gitu guys. Misalnya pajak tersebut sudah termasuk dari harga penjualan. Nah, kita harus mengchecklist include in price karena termasuk kan, berarti include in price, termasuk dalam harga. Nah, habis itu langsung klik save aja dan bakal langsung muncul di menu ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengaktifkan pajak yang telah kita bikin itu, kita tinggal klik ke atau geser ke kanan untuk mengaktifkan. Seperti meng-on-kan sesuatu, tinggal diklik aja. Dan begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita tidak ingin mengaktifkan pajak tersebut atau lagi nggak dipakai, tinggal digeser ke kiri.
Nah, gimana guys? Kalian ngerti nggak dengan materi yang udah aku sampaikan dan tutorial yang udah aku berikan? Semoga kalian bisa paham dan bisa menjadi bekal ilmu untuk kalian di masa depan nanti ya. Nantikan video aku selanjutnya dan sampai jumpa lagi. Bye-bye!